para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, tentunya di channel yang sama, Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita masih di seputaran PUA. PUA, perdarahan uterus abnormal. Sudah 2 sesi yang saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu, yaitu mengenai apa itu PUA, dan yang pada tayangan kedua saya bahas secara khusus PUA yang disebabkan oleh yang iatrogenik atau karena ada hubungannya dengan alat KB. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai PUA yang disebabkan karena palem. Ya, pernah di yang pertama sudah saya jelaskan apa itu palem, yaitu penyebab PUA karena P yang pertama polip, ya. Kemudian A adenomyosis, kemudian L leomioma atau mioma uteri, kemudian M-nya malignansi atau keganasan. Nah, para sahabat sehat, jangan kesusu takut atau parno ya mendengar yang macam-macam tadi, tapi biar kita jelas bahwa PUA atau perdarahan uterus abnormal itu tidak bisa dianggap enteng. Mungkin hanya dikatakan, ya biasalah kan udah mau menopause, mungkin memang ini kacau gini siklusnya. Atau sebaliknya kalau yang baru pertama kali haid, mungkin para orang tua yang mohon maaf kurang begitu memperhatikan, dianggap oh biasalah, memang masih awal-awal haid, mungkin masih nggak teratur siklusnya. Tapi sekali lagi harus dipastikan apa penyebabnya. Pada tayangan yang pertama mengenai PUA sudah saya jelaskan, bisa disebabkan karena palem itu tadi, atau juga koin, ya palem koin. Jadi kalau memang tidak diketemukan apapun juga, baru kita mungkin berpikir, oh murni ini berarti bukan kelainan anatomis, tapi hanya kelainan hormonal yang mengatur siklus haid. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, kita khusus membahas yang karena palem tadi ya. P. polip, A. adenomyosis, L. leomioma, M. malignansi. Nah, tentunya ada pertanyaan. Bagaimana dokter membedakan ini yang karena P, yang karena A, yang karena L, yang karena M? Nah, disinilah perlunya untuk periksa ya. Dokter akan mendiagnose apa penyebabnya. Bagaimana dokter caranya bisa tahu? Ada beberapa cara memang. Melalui pemeriksaan dalam, melalui inspikulo, dilihat saja, semacam dilihat ya melalui yang vaginanya untuk tahu kondisi mulut rahimnya bagaimana. Bisa juga dengan dibantu USG ya. Dengan alat USG bisa ketahui, oh ini ternyata adenomyosis. Oh ini ternyata ada miumnya, seperti itu. Atau yang lebih akurat lagi, pernah dengar yang namanya hysteroscopy, diteropong begitu ya. Dari bawah dilihat, mulai dari mulut rahim sampai dengan ke rahimnya. Di situ bisa ketahuan apa penyebabnya. Nah, kalau sudah menyangkut diagnose, maksud saya penegaan penyebab daripada PUA yang mana, tentunya yang paling penting adalah terus diapakan. Penata laksanaannya itu mau diapakan. Nah, para sahabat sehat, seperti sudah saya jelaskan pada tayangan yang lalu, tujuan utama daripada pengobatan PUA itu kan ada beberapa hal. Tujuannya kalau nggak salah sudah saya jelaskan ada 4 macam ya. Yang pertama tentunya untuk apa? Stop bleeding, menghentikan perdarahan. Ini berdampak juga berarti stop anemi kan ya, mencegah anemi. Karena kalau perdarahan terus seperti kemarin pasien saya, dia merasa aman-aman saja, nggak pusing, nggak apa-apa, ternyata HB-nya 6. Hebat kan? Ibu-ibu ini kuat banget memang. HB-nya 6. Nggak mengeluh pusing, nggak mengeluh mual,
Cuman saya lihat, ibu mohon maaf, ibu ini bukannya kuning atau kulitnya putih begitu ya, tapi ini memang pucat begitu. Dan betul setelah saya periksa HB-nya hanya 6, sehingga perlu dilakukan transfusi darah. Nah, setelah diselidiki lagi ternyata apa penyebabnya pada ibu ini? Yang A tadi, adenomiosis. Mensnya banyak banget, sakit banget sampai pingsan setiap haid, minum obat anti nyeri, sudah nggak bisa yang ringan-ringan, harus yang dosisnya agak tinggi begitu. Nah, sekali lagi, kembali lagi, tujuan pengobatannya adalah yang pertama stop bleeding, mencegah perdarahan dan juga mencegah anemia kan ya. Yang kedua, kalau sudah berhenti, tujuan daripada pengobatan PUA adalah mengatur siklus haid. Sebab kalau nggak diatur nanti bulan berikutnya kacau lagi. Jadi setelah berhenti, kemudian diatur ya siklus haidnya. Kemudian setelah itu, yang paling penting juga tujuan daripada pengobatan adalah apa? Mencegah kekambuhan. Ada pasien saya November tahun lalu berobat, kemudian April berobat, ini November berobat, jadi sepertinya ada siklus sekitar ya 5 bulanan begitu, kembali lagi dia. Makanya salah satu tujuan daripada pengobatan PUA adalah mencegah kekambuhan. Nah, kemudian yang paling penting tentunya adalah mengobati penyebabnya, etiologinya, penyebabnya. Jadi misalkan penyebabnya karena adenomiosis tadi, ya diobatin. Penyebabnya karena polip, mungkin harus dilakukan tindakan untuk diambil polipnya begitu. Oh, penyebabnya miom, ya seberapa besarnya ukurannya dan seberapa dampak menimbulkan keluhan seperti itu. Jadi jelas ya para sahabat sehat ya. Jadi tujuan pengobatan PUA itu ada empat golongan besar. Yang pertama stop bleeding, menghentikan perdarahan, sekaligus ini merupakan pencegahan terhadap anemia. Yang kedua mengatur siklus haid supaya nggak bolak-balik kambuh ya, karena tujuan yang ketiga mencegah kekambuhan. Dan yang terakhir yang merupakan inti permasalahan adalah mengobati sesuai dengan penyebabnya, sesuai dengan etiologinya. Oh, berarti kan dokter, karena saya didiagnosa ada miom, berarti saya harus operasi dong, angkat kandungan atau angkat miomnya atau apa? Mohon maaf sekali lagi. Pastikan Anda konsultasi dengan dokter Anda. Seberapa besar miomnya, diameternya maksud saya ya. Seberapa dampaknya menyebabkan haid yang banyak, yang bergumpal-gumpal sampai anemia begitu? Atau menyebabkan nyeri hebat? Tentu beda perlakuan. Kalau saya menemukan seorang ibu dengan kasus miom dengan diameter hanya 3 cm. Umur ibu ini sudah 48 begitu ya. Beda perlakuan misalkan saya menemukan kasus seorang ibu belum punya anak, miomnya banyak tapi kecil-kecil. Misalkan ada yang 3 cm, multiple ya, ada yang 4 cm. Itu akan dilakukan apa? Tentunya berbeda. Ya, apakah seorang wanita ini masih memerlukan fungsi reproduksi karena dia belum punya anak atau mungkin anaknya baru 1? Ataukah memang dia sudah usianya sudah 45, 48, bahkan mungkin sudah 51, sudah perimenopause? Jadi sekali lagi, tidak betul bahwa kalau miom harus dioperasi atau sebaliknya, kalau adenomiosis nggak bisa. Nah, ini perlu saya ulangi para sahabat sehat supaya punya pemahaman yang gampang ya. Apa sih bedanya antara adenomiosis dengan miom? Kan dokter sering mengatakan, oh ibu ini tebel. Apanya yang tebel ya? Maksudnya adalah lapisan dalam rahimnya. Kalau saya ibaratkan buah alpukat ya, kalau kita belah begitu, kan ada dagingnya, ada bijinya. Nah, kalau miom itu berarti bijinya itu yang diambil begitu ya. Ibaratnya lagi saya jelaskan kalau kayak bakso beranak, pernah tahu ya? Bakso beranak itu di dalamnya ada bakso kecil-kecil di dalam bakso yang besar begitu ya. Ibaratnya kalau miomnya banyak multiple bisa diambil, itu miom ya. Tapi kalau adenomiosis bisa membayangkan eh, pentol yang kasar, daging yang dicincang begitu, tapi dia apa? Tersebar, ya tersebar menyusup ke semua dagingnya begitu. Jadi ibaratnya kayak itu tadi, ya pentol yang kasar. Kan kita nggak bisa apa? Sulit ya ngambil yang kasar-kasar di antara semua itu kan dia bersatu dengan pentolnya itu tadi ya.
punya gambaran ya. Jadi kalau miom itu bisa diambili begitu, seperti ngambil biji apukat, mungkin bakso beranak begitu, tapi kalau adenomyosis itu tersebar sehingga bersatu dengan otot rahimnya. Ini pun beda perlakuannya. Belum punya anak adenomyosis, ya tentunya dokter mempertimbangkan pengobatan, mungkin pengobatan hormonal atau bagaimana, yang jelas memperbaiki kualitas hidup kan ya. Jadi kalau perdarahannya harus berhenti, kemudian siklus haidnya harus diatur, dicegah supaya nggak kambuh-kambuh lagi, nggak kesakitan lagi, ya seperti itu. Tadi kan saya katakan palem ya, polip. Nah kalau polip ini lebih gampang, katakanlah di serviks, di mulut rahim ataupun di dalam rahim. Pada waktu dilakukan histeroskopi kelihatan ada polip, sekalian diambil ya dengan kiret atau dengan biopsi seperti itu supaya bersih, dan otomatis di sini tujuannya dua ya. Selain stop bleeding juga ini sampelnya apa ya? Polipnya aja yang diambil dikit itu dikirim ke laboratorium untuk tahu jenisnya nih. Jenisnya polipnya apa? Jinak atau ganas atau gitu ya. Oh, dokter, masa bisa dokter polip atau miom atau apa bisa jadi ganas? Sekali lagi kita tidak tahu kapan sel itu akan berubah dari jinak menjadi ganas. Makanya perlunya diperiksa apa? Patologi, PA. Kalau sudah diperiksa, oh dinyatakan polip endometrium tidak didapatkan keganasan. Nah ini kan lega ya, jadi nggak perlu sampai dengan operasi diangkat kandungan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan setelah dilakukan kiret, seperti beberapa saat yang lalu pasien saya, ditemukan namanya misalkan adenokarsinoma, artinya terdapat sel-sel ganas di dalam rahim itu. Nah, ini kan harus ada tindakan lebih lanjut. Juga stadium berapa ya. Jadi sekali lagi nggak usah takut. Misalkan, waduh, kalau gini berarti kalau saya perdarahan uterus abnormal, wah ini berarti saya menderita kanker dokter. Belum tentu. Kan tadi saya bilang palem, ada polip, ada adenomyosis, ada miom, dan ada malignansi. Kalau hasil PA-nya memang menunjukkan malignansi, keganasan, tentu kami akan merujuk kepada dokter spesialis yang konsultan onkologi. Dari situ ditentukan stadiumnya, ditentukan tindakannya. Apakah cukup hanya dengan operasi? Apakah harus dilanjutkan dengan kemo? Atau mungkin sinap dan sebagainya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, dengan penjelasan saya ini, tidak usah menjadi parno atau ketakutan. Justru waspadalah, sedini mungkin Anda memeriksakan itu lebih baik. Kan sudah saya katakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalaupun sudah ada kelainan perdarahan uterus abnormal, segera dideteksi. Jangan malah takut. Nah takut kalau nggak ada apa-apa sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau akhirnya ada contoh kasus nyata pasien saya. Di saat seperti itu terus menghilang nih pasien. Datang-datang kepada saya udah kurus, udah pokoknya beda banget. Ternyata benar. Pada saat itu baru ketahuan setelah dilakukan semacam kiret begitu, ternyata sel-selnya ganas. Nah, coba ini ketahuannya sejak awal beberapa saat yang lalu. Prognosenya, ramalannya tentu lebih bagus ya. Jadi, pengobatan ilmu kedokteran sudah maju, sudah canggih, walaupun itu keganasan, itu masih bisa diobati, tergantung stadiumnya. Dan juga bisa dengan hasil yang bagus, optimal begitu ya. Jadi, sekali lagi para sahabat sehat, kalau Anda mengalami PUA, perdarahan uterus abnormal, tidak usah parno, segera kontrol kepada dokter yang Anda percayai, minta penjelasan kenapa sih. Kalau dokternya mengatakan, oh nggak apa-apa bu, ini nggak ketemu apa-apa, nggak ada miomnya, nggak ada adenomyosis, nggak ada apa-apa, cuman tebel aja dinding rahimnya, dilakukan kiret ya, misalkan seperti itu ya. Atau ini kita obati dulu, kalau dengan obat tidak menolong, siklusnya nggak teratur-teratur selama 3 bulan, nanti mungkin perlu kiret dan sebagainya, nurut aja kepada nasihat daripada dokter yang Anda percayai tadi. Karena tujuannya untuk apa? Deteksi dini adanya kelainan yang lebih serius begitu ya. Oke, para sahabat sehat, sudah saya jelaskan tadi mengenai PUA yang karena palem, ya diagnosenya juga sudah, kemudian penata laksanaannya sekali lagi bisa konservatif, maksudnya dengan obat saja, bisa operatif, mulai dari kiret sampai dengan operasi angkat kandungan, bisa juga kalau memang itu ada malignansi, dilanjutkan dengan kemo, dengan sinar, dan sebagainya. Tapi yang jelas semuanya itu tujuannya ada 4 tadi. Saya ulang-ulangi sekali lagi, tujuannya tidak sekedar stop bleeding. Tapi harus tahu apa penyebabnya, supaya tidak kambuh-kambuh lagi, gitu.
Kalau Anda masih usia reproduksi juga supaya siklus haidnya normal. Dan yang penting adalah kualitas hidup kita sebagai wanita menjadi lebih baik. Karena sedih ya kalau misalkan seseorang yang masih usia reproduksi, mohon maaf, sudah mengalami infertilitas, tidak mempunyai anak, sakit-sakitan, menjelang tua juga jangan menganggap sudah tua. Jangan ya. Kan sudah saya katakan, menopause, menopause. Jadi kita tidak berhenti, bukan berarti justru berhenti segalanya begitu. Justru kita harus tetap sehat. Oke, para sahabat sehat, kalau Anda rasa konten kali ini ada manfaatnya, silahkan like, subscribe, dan juga share ya. Share kepada siapa? Siapa saja yang memerlukan edukasi ini silahkan ya. Jadi, sekali lagi, kita sebagai wanita harus tetap care atau sayang kepada diri kita. Sehingga kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Oke, salam sehat.